Masih di Saat Teduh bersama saya Francisca Rati dan tentunya Bapak Alex Nanlohi. Pak, tadi kalau kita misalnya lihat ya hubungan kita dengan sesama kita juga, kita harus perlakukan mereka seperti Tuhan begitu. Tapi kadang-kadang Pak, kalau misalnya nih orang yang kita perlakukan itu mungkin kelakuannya tidak mencerminkan sebagai wakil Kristus. Atau bisa jadi dia manfaatin kita gitu. Malah manfaatin kita. Ya anggaplah kayak misalnya kita punya ilustrasi kita lagi kerja di kantor. Sayang sekali kebagian bosnya galak banget gitu ya, suka memperlakukan kita semena-mena. Nah, apakah kita memang harus men-treat dia sama seperti kita men-treat Tuhan begitu? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan perlu perenungan yang mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat secara sederhana begini, kalimat yang dipakai seperti untuk Tuhan. Jadi jangan mengatakan dia Tuhan. Oh, oke. Seperti untuk Tuhan menunjukkan bahwa ada sikap hormat, ada sikap tidak membedakan, ada sikap tidak memandang rendah, ada sikap tidak meremehkan. Tetapi tentunya ada hal-hal sederhana di dalam keseharian di mana mungkin perintah atasan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pikir kita harus tetap lebih taat kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih kita akal budi untuk bisa berpikir, untuk bisa melihat sejauh mana apakah kita sedang dimanfaatkan atau memang ini adalah sebuah sikap yang seharusnya. Saya kasih contoh sederhana sebenarnya dalam relasi keluarga. Firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, taati mereka. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita tidak taat kepada orang tua? Karena waktu bicara taati orang tuamu, ada kalimat taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sejauh orang tuamu meminta kamu melakukan yang di dalam Tuhan, taati. Tapi jika tidak, misalnya nih ya, ayo nak kita mencuri yuk ke rumah tetangga. Walaupun mungkin orang tua yang normal tidak akan melakukan itu. Tetapi bolehkah tidak taat kepada orang tua? Ketika perintah yang diminta tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada orang tua. Tapi yang kedua jangan lupa, firman Tuhan mengatakan tetap hormatilah orang tuamu. Sehingga dalam beberapa pelayanan saya katakan kepada adik-adik yang masih remaja dalam masa-masa bergolak, mereka wah orang tua saya tidak bisa diandalkan, orang tua saya tidak bisa diteladani. Oke, tapi kamu tidak boleh tidak hormat. Tetap hormat kepada mereka. Jadi ini saya pikir terhadap bos juga demikian. Kita hormat, tapi ketika kita diminta melakukan yang tidak benar, kita harus punya prinsip dan mengatakan, saya wakil Kristus. Walaupun Anda adalah seperti Kristus, tetapi saya wakil Kristus. Saya harus melakukan yang benar dan saya tetap hormat. Jadi karena kalau misalnya kita keasikan gitu ya, kesibukan untuk men-treat orang seperti Kristus begitu, jadi kita berusaha membahagiakan semua orang gitu ya. Nah itu bisa jadi bumerang juga sebenarnya. Tapi alangkah indahnya kalau begini. Siska menyadari, saya wakil Kristus, saya harus melakukan misalnya Pak Alex seperti Kristus. Saya menyadari, saya wakil Kristus, saya harus treat Siska seperti Kristus. Sebenarnya relasi itu akan terjalin dengan indah. Masyarakat ini akan menikmati keindahan itu ketika setiap orang tahu siapa dirinya dan siapa orang lain buat dirinya. Jadi kuncinya itu tetap kepada firman Tuhan yang bilang kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena memang kita adalah gambaran wakil Kristus itu ya. Di dalam dunia ini. Nah masalahnya gimana sih Pak? Kita punya kuncinya kita untuk bisa mengetahui kita tuh benar nih wakil Kristus yang berkenan. Ada nggak sih kuncinya? Kembali lagi kayak yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa relasi kita dengan Tuhan ini akan menentukan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan sangat ditentukan dari waktu-waktu yang berkualitas yang kita miliki untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itulah kita diyakinkan, ya, you are on the right track. Anda berada pada jalannya Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga kita diingatkan kalau kita sudah mulai melenceng. Karena itu kebiasaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari seharusnya menjadi bagian buat kita yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Oke, nah ini mungkin sekarang Pak Alex boleh kasih kesimpulan sedikit bagaimana perenungan kita hari ini, bagaimana kita menjalin hubungan pribadi dengan Yesus sebagai wakil Kristus gitu ya. Tentunya juga dengan sesama kita. Oke.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebagai wakil Kristus dalam dunia ini, kita diberikan kesempatan untuk mewakili Dia, membawa orang lain juga boleh mengenal siapa Yesus. Tapi di bagian yang lain kita tidak lupa juga memperlakukan sesama seperti mereka adalah Tuhan buat kita. Tentu bukan berarti mentuhankan mereka, tetapi di dalam bagian ini kita diingatkan untuk belajar mengasihi, menghormati. Dan semua ini tidak bisa tidak dimulai dari relasi yang dalam dengan Tuhan. Relasi yang dibangun setiap hari, membaca merenungkan firman, bersekutu dengan saudara seiman. Disitulah kita makin mengalami, kita mengasihi Tuhan, dan kita pun juga bisa mengasihi sesama sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Oke, mungkin pemirsa, saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus juga ingin didoakan begitu ya Pak Alex. Bagaimana sih kita sebagai wakil Kristus agar kedepannya kita juga bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan gitu. Oke, mari kita sama-sama akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur karena kehadiran kami di dalam dunia ini adalah perwujudan kehadiran Kristus dalam dunia ini. Dan ketika kami memperlakukan sesama, kami pun ditolong untuk melihat sesama kami seperti Tuhan, yang bukannya kami sepelekan, kami remehkan, tapi kami hormati, kami hargai. Dan kiranya kehidupan yang seperti itu boleh kami alami. Kami mengasihi Tuhan dan juga akhirnya mengasihi sesama. Biarlah relasi kami dengan Tuhan tidak hanya dinyatakan dengan kerohanian pribadi kami, tetapi juga mewujud nyata dalam kerohanian kami secara sosial, mengasihi sesama bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami mengalami prinsip yang penting ini. Kami mewakili Kristus dan memperlakukan orang lain seperti Kristus, supaya akhirnya damai sejahtera Allah boleh kami alami. Berkati setiap pemirsa yang sedang dalam pergumulan mengasihi sesama. Tuhan yang tolong untuk bisa menerima orang lain boleh mengasihi dengan kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Alex atas renungan firman-Nya hari ini luar biasa. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan firman kami hari ini bisa menginspirasi saudara dan tentunya saudara setiap hari bisa setia hidup di dalam jalan Tuhan. Untuk saran dan kritik bisa langsung kirimkan ke email kami di saat.teduh@kompas.tv. Sampai jumpa, Shalom.